Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ratu. Jadi aku nanti di sini tuh mau sekedar sharing aja terkait dengan pengalamanku. Jadi kalian dengerin aja pokoknya. Oke, jadi mungkin kalian yang lihat ini tuh umurnya nggak beda jauh dari aku. Dan mungkin kalian yang sedang menjalani hubungan yang gak jelas atau lagi patah hati, life after breakup, nih dengerin kisah dari aku. Jadi aku juga masih remaja guys. Aku pernah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Mungkin kalian yang masih menjalin hubungan tapi bimbang mau dibawa kemana arahnya nih, kalian dengerin aja cerita dari aku. Jadi aku kemarin tuh pernah deket kan dengan lawan jenis, dan di situ ternyata aku dapetin banyak banget pelajaran. Aku ternyata terlalu mencintai seseorang, terlalu mencintai orang itu. Gimana sih kok bisa aku tahu kalau aku mencintai orang itu? Karena di Islam kan emang kita sebenarnya nggak boleh deket dengan lawan jenis, bahkan mendekati pun kita juga nggak boleh. Jadi waktu itu aku belum benar-benar paham apa makna dari surat itu. Itu kan surat Al-Isra ayat 32. Dan waktu itu aku memang salah arah sih guys, dan aku pun juga terlalu dalam mencintai, sampai aku pun gak mencintai diriku sendiri gitu loh. Aku memaksa diri aku buat menjadi yang dia inginkan, dan cintaku ke dia itu melebihi cintaku ke Allah gitu loh guys. Itu yang membuat berat juga. Singkat cerita, aku awalnya kenal dia itu gara-gara dikenalin sama guru aku dengan orang itu. Habis itu ya udahlah, aku pertamanya aku nganggapnya ya udah kayak biasa aja. Tapi aku nggak tahu kenapa lama kelamaan Allah itu kayak menghadirkan rasa itu di hati aku guys. Bahkan aku sendiri juga masih bingung. Waktu itu aku belum tahu apa jawabannya. Setelah aku dikenalkan dengan seseorang itu, aku komunikasi tapi nggak yang terlalu intens. Tapi entah kenapa tumbuhlah rasa suka kepada orang itu. Rasa suka yang dihadirkan di hati aku itu kan atas izin Allah. Waktu itu aku sampai berdoa, sampai nangis juga. Karena aku pun juga bingung guys, kenapa kok aku sampai sesuka ini kepada dia gitu. Aku sampai nangis, sampai berdoa ke Allah, ya Allah, kenapa engkau menghadirkan rasa ini ke dalam hati hamba, ke dalam hidup hamba gitu loh. Padahal hubunganku dengan dia tuh cuman sebatas ya udah sekedar kenal aja, karena usiaku dengan dia tuh agak jauh gitu guys, dan dia pun juga udah kerja. Jadi aku masih SMA dan dia tuh udah kerja gitu loh. Terus habis itu kan aku kayak ngerasa, ini kenapa Allah ngasih ini ke dalam hidup aku. Terus aku berdoa itu, ya Allah, kalau memang dia terbaik untuk hamba, maka dekatkanlah. Dan jika memang dia tidak baik untuk hamba, maka jauhkanlah dari hidup hamba, dan jauhkanlah dari pikiran hamba. Karena waktu itu aku benar-benar mikirin dia terus. Entah kenapa guys, aku nggak tahu juga. Aku benar-benar hampir tiap hari mikirin dia. Aku pun juga gak yang intens loh, padahal hubungan dengan dia aku gak intens banget chattingan ataupun telepon, itu pun jarang banget. Bahkan aku chattingan itu paling ya sebulan beberapa kali aja, gak yang intens banget. Aku pun juga gak tahu kenapa kok bisa rasa itu bener-bener tumbuh di hati aku, bener-bener cinta itu menggebu-gebu banget. Aku juga gak tahu, mungkin ini juga salah satu ujian dari Allah. Dan singkat cerita, setelah 6 bulan itu aku akhirnya ketemu. Jadi setelah aku dikenalin sama guruku, habis itu aku gak pernah ketemu sama sekali karena dia tuh kerjanya jauh di luar kota, beda kota sama aku. Habis itu setelah 6 bulan, kita pun juga jarang banget chattingan. Dia kan aslinya sama, sekota sama aku. Dia akhirnya pulang, terus habis itu kita ketemu. Nah di situ aku sebenarnya belum ada hubungan sama sekali guys. Jadi kayak HTS ya. Ya bisa disebut juga HTS. Tapi di situ posisinya kan sebelumnya aku udah terlanjur mencintai terlalu dalam. Nah disitulah aku baper guys. Di situ aku baper banget. Padahal cuman ketemu ngobrol biasa aja, dan di situ pun aku juga sama temanku, tapi dia sendiri, aku sama temanku gitu. Ya singkat cerita, habis itu aku baper kan, tapi dia nggak jelas, dan akhirnya
aku memutuskan untuk berhenti. Aku berhenti untuk berkomunikasi. Aku udah gak komunikasi lagi, cuman aku masih nyimpen nomor dia gitu. Tapi gak tahu kenapa rasa itu masih ada di dalam hati aku. Dan dia pun kayak gimana ya, mau deketin aku lagi setelah aku lulus. Kayak dia ngasih janji gitu loh guys. Dan karena aku terlanjur baper, aku juga gak tahu kenapa, di hati aku ini aku juga gak tahu kenapa guys, dan aku terlanjur baper. Jadi aku kayak berharap juga sih, waktu itu aku berharap. Dan ya aku masih menyimpan nomor dia, dan aku juga sering kepikiran tentang dia. Aku pun lama-kelamaan kayak nyadar. Jadi setelah aku ketemu, yang setelah 6 bulan aku dikenalin itu, terus kan aku ketemu. Habis itu kan aku menjauh dari dia karena dia tuh kayak gak jelas. Dia tuh ternyata masih gagal move on dari mantannya gitu ceritanya. Habis itu kan aku kayak ngerasa sakit hati karena harapanku terlalu tinggi. Tapi entah kenapa rasa cinta aku dia tuh masih ada, bahkan masih tumbuh terus, entah itu kenapa. Tapi aku berusaha menghindar. Setelah aku keluar, itu aku tuh masih nyimpen nomornya. Aku kayak berusaha gimana caranya biar aku gak kepikiran orang ini terus. Jadi waktu itu aku hapus nomornya, aku blokir juga nomornya. Tapi aku lupa gak ngeblokir Instagramnya, cuman aku udah unfollow aja. Nah di situ dia DM, jadi kayak kan dia udah kayak ngejanjiin aku kayak mau deketin aku lagi setelah aku lulus. Dan ya bener, 6 bulan setelah itu kan aku udah lulus SMA nih, aku kan udah masuk kuliah. Di situ dia deketin aku lagi, di posisi aku udah menjauh dari dia guys. Singkat cerita, aku kebawa perasaanku. Jadi emang waktu itu aku bener-bener, aku sering banget guys berdoa, ya Allah kenapa sih kok rasa ini tetap ada terus gitu loh. Bahkan aku menjauh pun dia tetap nyari gitu guys. Aku pun juga gak paham itu kenapa. Singkat cerita, akhirnya kita pacaran guys. Dia nyamperin ke tempatku karena aku kan udah pindah kota ya. Dan aku terkibul Astagfirullahaladzim, aku tuh terkibul dengan effort dia, dengan omongan-omongan dia. Karena di situ aku juga ya masih terbawa dengan perasaanku juga. Entah itu kenapa perasaanku hadir, itu juga atas izin Allah. Aku juga gak tahu kenapa guys. Setelah aku menjalin hubungan dengan dia, selang 2 bulan kalau gak salah, aku di situ mulai ngerasa kayak bimbang. Ini hubungan mau dibawa kemana gitu. Sedangkan aku pun belum siap nikah. Dia kan udah kerja ya, sedangkan aku baru masuk kuliah. Aku pun juga gak siap kalau mau nikah sekarang. Jadi aku tuh kayak mempertanyakan gimana kelanjutan hubungan ini selanjutnya. Kayak aku mikir kalau misal nunggu aku lulus kuliah, kayak lama banget gak sih? Kan aku kuliah sekitar 5 tahunan. Emang selama 5 tahun ini mau pacaran terus? Gitu, aku tuh mulai kayak sadar gitu loh guys. Aku mulai bimbang. Dan dia makin hari itu kayak makin beda, entah kenapa. Dan di saat itu juga aku berdoa kepada Allah. Aku berdoa, aku minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kok rasanya gini? Aku tuh mau bertahan hambar, tapi mau berhenti tuh juga susah. Kalian tahu sendiri kan ya, mau berhenti susah, tapi mau lanjut tuh hambar. Aku berdoa kepada Allah. Aku doanya gini, ya Allah, hamba gak tahu lagi harus gimana. Kalau memang dia terbaik untuk hamba, maka dekatkanlah dengan cara yang baik. Kalau memang dia gak terbaik untuk hamba, maka jauhkanlah dari hidup hamba, dari pikiran hamba, dan tunjukkanlah keburukan dia supaya hamba berhenti untuk menyukai dia. Aku berdoanya gitu. Dan kalian tahu, 2 bulan setelah aku berdoa itu, Allah benar-benar tunjukin ke aku, benar-benar itu menurut aku masalah besar buat aku. Karena I don't know why, aku tuh benar-benar falling in love sama dia. Dan ya singkat cerita aku diselingkuhin gitu, intinya gitu. Dan itu kejadian benar-benar bikin aku shock. Itu pun juga menurut aku masalahnya besar karena keluarga aku dan keluarga dia tuh juga udah saling tahu gitu loh guys. Bener-bener buat aku shock dan buat aku ya down juga sih. Dan ya kalian tahu dari perjalanan itu, dari kejadian itu guys, itu bikin aku bener-bener berhenti, bikin aku bener-bener sadar, bikin aku bener-bener gak bisa lagi buat bertahan sama dia. Meskipun dia mohon-mohon
ataupun mau berubah, aku pun tetap gak bisa guys dari kejadian itu. Akhirnya kita pisah, akhirnya kita putus. Alhamdulillah Allah menjawab doaku. Allah benar-benar menolong aku. Bahkan di saat aku berbuat dosa, aku berbuat hal yang dibenci Allah, Allah itu mau nolong aku. Ya Allah, benar-benar Allah tuh baik banget guys. Jadi gini guys, kan tadi 6 bulan setelah aku dikenalin kan aku ketemu. Nah setelah itu kan aku menjauh dari dia kan, sekitar 1,5 bulan kalau nggak 2 bulanan. Itu aku dikasih hidayah sama Allah, karena sebelum itu kan aku kayak ngerasa patah hati. Itu aku kehilangan arah guys. Dan ya setelah itu aku diberi hidayah oleh Allah. Aku nggak tahu kenapa waktu itu aku ceritain ya, waktu aku dapet hidayah, aku baca Al-Quran. Entah itu kenapa aku tiba-tiba nangis sejadi-jadinya, bener-bener nangis banget. Dan aku pun keinget kesalahan-kesalahan yang aku perbuat, dosa-dosa yang selama ini aku perbuat, termasuk dekat dengan lawan jenis. Nah itu aku inget banget. Waktu itu aku juga tobat guys, tobat, gak pengen mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tapi di saat itu juga perasaanku ke dia itu masih ada. Nah di situ tuh aku kayak bimbang. Makanya waktu itu aku kan berdoa, kalau memang dia terbaik buat aku maka dekatkanlah, kalau memang tidak terbaik maka jauhkanlah. Nah aku berdoa itu karena waktu itu kan alhamdulillah imanku udah mulai naik gitu loh waktu itu. Tapi entah kenapa aku masih terlena, aku masih terbawa dengan perasaan aku. Dan itu pun juga atas izin Allah, Allah memberikan rasa itu pada hati aku. Allah memberikan izin buat rasa itu ada pada hati aku. Jadi setelah kejadian itu, aku benar-benar dapetin banyak hikmahnya. Kalian tahu gak sih, selama aku dekat dengan lawan jenis, itu aku sholat benar-benar hambar. Bahkan yang ini kan aku habis tobat, terus aku mengulangi kesalahan yang sama, bahkan aku sampai pacaran kayak gitu. Itu aku sholat benar-benar hambar. Aku sholat hambar, biasanya tuh aku yang dengerin kajian, itu tuh udah bikin aku tenang kan ya sebelumnya. Itu tuh enggak guys, bener-bener gak bikin aku tenang. Bahkan aku pun bingung sama diri aku sendiri, bingung sama hidupku. Dan waktu itu kan aku baru pergantian dari SMA ke kuliah. Nah pasti waktu itu kan kayak lagi fase-fase adaptasi gitu loh dengan lingkungan baru. Dan bener-bener pikiranku itu ya Allah bercampur aduk. Itu juga salah satu yang bikin aku gak kembali ke masa-masa yang lampau. Itu karena aku melakukan maksiat, ibadahku jadi hambar, ngaji hambar, bahkan hidup aku pun juga rasanya hambar guys. Aku kemarin tuh kayak ya karena ada masalah juga dari lain lah, aku nggak bisa cerita di sini. Jadi kayak bener-bener double kill gitu loh, bener-bener di double gitu. Kayak aku ngerasa pengen nyerah. Bener-bener aku kemarin tuh pengen nyerah banget guys. Tapi aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba, rangkullah hamba, bimbinglah hamba ke jalanmu yang benar ya Allah. Aku tiap hari selalu berdoa seperti itu. Aku juga mulai sadar, ternyata selama ini perbuatanku itu benar-benar salah besar. Aku pacaran, itu aku melakukan maksiat. Makanya sholat aku hambar, ibadahku hambar, ngajiku hambar. Bahkan aku berdoa pun juga gak dapet feel-nya gitu loh guys. Tapi di situ aku tetap berusaha buat mendekatkan diri terus kepada Allah. Aku belajar terus, ikut kajian. Terus aku juga belajar journaling Quran, mulai mendalami surat Al-Isra ayat 32. Kan itu disebutkan kalau kita tuh mendekati zina itu gak boleh. Karena emang bener kita sebagai remaja itu bener-bener rawan banget buat terbawa arus pergaulan kita, pertemanan kita. Bahkan kita pun juga gampang terpengaruhi guys, karena sekarang kan eranya modern ya, apapun kan gampang banget mau diakses nih. Jadi kita pun juga gampang terpengaruh ya kan. Kalian juga ngerasa gitu gak sih? Aku ngerasa gitu guys, kayak gampang terpengaruh juga. Jadi kita tuh juga harus punya fondasi yang kuat supaya kita gak kebawa arus, gak gampang terpengaruh juga. Dan dari situ aku belajar banyak banget kenapa Allah menghadirkan rasa itu di hati aku. Meskipun aku udah berdoa kepada Allah, tapi Allah tetap
mempertahankan rasa itu di hati aku. Karena kalau nggak dikasih pelajaran seperti ini guys, kalau aku nggak dikasih pengalaman seperti yang kemarin, mungkin aku masih menjalin hubungan dengan lawan jenis. Mungkin aku masih kayak suka dengan lawan jenis. Suka sih sebenarnya wajar, tapi ada batasnya juga gitu. Dari kisah aku tuh bener-bener ngambil pelajaran banyak banget. Kalau kita melakukan maksiat bakal menghambat ibadah kita, iman kita menjadi turun. Yang biasanya kita mengaji itu udah menjadi tenang. Bahkan ngaji pun waktu itu aku hambar. Terus aku pun juga pernah dengar kajian dari Ustadz Khalid Basalamah kalau nggak salah ya. Katanya gini, kalau kita dulunya kan udah mulai beriman, kita misal hanya mengaji aja udah membuat kita tenang. Tapi di waktu kita futur, di waktu iman kita turun, kita melakukan maksiat padahal kita tuh udah tahu kalau itu tuh gak boleh, kalau itu dilarang, tapi kita tetap melakukan. Nah, habis itu kan kita sadar, kita mau menaikkan iman lagi, itu tuh harus ada effort yang lebih. Yang biasanya kita cuman mengaji itu udah bikin kita tenang, kita tuh harus lebih effort lagi, bukan cuman mengaji aja. Bahkan aku kemarin tuh juga puasa sunnah, ikut kajian secara langsung, terus mulai memperbanyak sholat sunnah juga, sholat tobat dan lain sebagainya. Biar apa? Biar imanku tuh naik lagi. Karena bener-bener aku ngelakuin ibadah yang kayak kemarin, kayak sebelum aku melakukan maksiat itu lagi, itu aku udah tenang, baca Quran, sholat 5 waktu tuh udah tenang. Tapi setelah aku melakukan maksiat lagi tuh beda guys, beda jauh banget. Kita harus mempertahankan iman kita. Kita haruslah jauhi maksiat supaya hidup kalian tenang. Minta pertolongan kepada Allah. Karena yang menghadirkan rasa suka itu kan Allah. Allah yang menghadirkan rasa ini kepada diri kita. Entah itu apa maksud dari Allah, tapi itu pasti baik buat kita guys. Bahkan dengan cara yang seperti ini, menurutku ini tuh ya kurang baiklah buat diri aku. Itu tuh ternyata hikmahnya luar biasa banget. Masya Allah, luar biasa banget hikmahnya guys. Mungkin kalau aku gak ngerasain kayak yang kemarin, aku gak bakal kayak yang sekarang ini. Aku sekarang benar-benar gak pengen deket dengan lawan jenis lagi. Bahkan aku benar-benar membatasi banget akses aku sama lawan jenis, karena aku tahu diri aku orangnya seperti apa. Jadi buat kalian yang masih ngerasa stuck di hubungan, coba deh kalian berdoa terus kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Atau kalian bisa coba kayak aku tadi minta berdoa supaya ditunjukkan keburukan dia, supaya aku berhenti menyukai dia. Itu pun juga gak apa-apa. Tapi kalian harus menyiapkan diri supaya kalian tuh gak kaget kalau Allah benar-benar nunjukin itu di depan kalian. Saran dari aku, pesan dari aku, tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu. Meskipun kalian sedang bermaksiat, meskipun kalian sedang melakukan hal yang dibenci Allah. Karena Allah tuh gak memandang apa yang kita lakukan, tapi Allah memandang seberapa usaha kita buat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalian bisa mulai perlahan-lahan berdoa kepada Allah, mendekatkan diri terus-menerus. Mulai sholat taubat, mulai kencengin sholat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong lagi. Terus perbanyak sholat sunnah juga, kalau bisa kalian juga puasa sunnah, terus dengerin kajian-kajian juga. Dan kalian biar paham juga gitu loh, gimana sih agama Islam itu, larangannya apa aja, perintahnya apa aja. Itu rasa kita kepada seseorang, rasa cinta kita kepada seseorang, itu kan yang ngasih Allah, itu kan juga atas izin Allah. Disitulah kita diuji guys. Sebenarnya kita itu diuji dengan perasaan kita. Seberapa kuat perasaan kita, seberapa dalam perasaan kita kepada makhluknya atau kepada penciptanya. Dan ternyata aku tidak lolos ujian. Aku tidak lolos ujian dari Allah. Ternyata aku terlalu mencintai makhluknya. Aku malah mengikuti hawa nafsuku. Dan itu membuat hidupku berantakan waktu itu. Dan alhamdulillah Allah masih baik banget ke aku, meskipun aku udah melanggar larangannya, meskipun aku udah berbuat maksiat, tapi doaku benar-benar dijabah. Benar-benar ya Allah, Allah tuh baik banget guys.
apapun yang kalian rasakan, apapun yang sedang kalian alami, jangan sampai kalian melupakan Allah. Apapun itu selalu sangkut pautkan kepada Allah. Bahkan kalau kalian dapetin ujian nih, kalian kembalikan aja semuanya kepada Allah, meskipun itu juga nggak gampang. Tapi perlahan itu pasti bakal bisa. Perlahan Allah bakal bantu. Karena di setiap ujian itu pasti ada pertolongan. Ujian dan pertolongan itu berjalan secara berdampingan sebenarnya. Buat kalian jangan putus asa. Buat kalian yang masih menjalin hubungan, kalian mendekatkan diri terus kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Pasti Allah bakal bantu, pasti Allah bakal menjawab doa-doa kalian. Buat kalian yang habis putus, yang life after breakup, jangan sedih terlalu berlebihan guys. Sedih boleh, kalian terus memperbaiki diri. Kalian fokus ke diri sendiri, mencintai diri sendiri. Apa yang kurang dari diri kita. Dan kalian jangan lupa untuk mencintai Allah dulu sebelum kalian mencintai diri sendiri. Gitu. Cintai Allah, cintai diri sendiri, baru mencintai makhluknya Allah, baru mencintai orang lain. Kalian fokus aja ke diri sendiri dulu. Kalian perbaiki apa yang kurang dari diri kalian. Apa yang membuat kalian merasa hampa, merasa putus asa, coba kalian refleksi diri. Perlahan maafkan orang-orang yang menyakiti kalian. Entah siapapun itu guys, entah siapapun itu. Karena Allah pun maha pemaaf. Allah pun maha pemaaf. Kalian lihat aja sendiri. Aku udah melakukan maksiat, Allah pun membantu aku guys. Jadi Allah pun sebaik itu. Kalau kita fokus dengan diri kita sendiri, kita memperbaiki diri kita sendiri, Allah akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Gitu. Jadi buat kalian jangan putus asa, karena pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Kalau kalian udah punya feeling ini tuh nggak baik, jangan diterusin, jangan ikutin hawa nafsu kalian. Kalau kalian nggak mau hidup kalian berantakan, hidup kalian sedih dan segala macam, jangan turutin hawa nafsu kalian. Kalian terus mendekatkan diri kepada Allah. Kalian terus memperbanyak ibadah-ibadah. Kalian bertaubat juga. Insya Allah Allah akan membantu kalian. Insya Allah Allah akan menjawab doa-doa kalian. Gitu. Jadi itu sekian dari aku guys. Semoga kisah-kisah aku ini bermanfaat buat kalian. Dan ya semangat buat kalian yang masih berjuang, yang imannya naik turun. Karena jujur li imanku juga naik turun. Semoga kita imannya makin kuat dan tetap terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ya segitu aja dari aku guys. Semoga itu semua bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat yang udah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.